Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelas A, Prodi PAI, Ilmu Alamiah dan Budaya Dasar. Baiklah, di sini kami akan mempresentasikan makalah kami yang berjudul Manusia dan Tanggung Jawab. Perkenalkan, saya Amalia Kinanti sebagai pemateri pertama dan teman saya Fitria sebagai pemateri kedua, dan yang terakhir Khairunisa sebagai pemateri ketiga. Kedua yaitu tanggung jawab terhadap keluarga. Keluarga merupakan masyarakat kecil yang terdiri dari ayah, ibu, anak-anak, dan juga orang yang menjadi anggota keluarganya. Setiap anggota keluarga wajib bertanggung jawab kepada keluarganya. Tanggung jawab itu menyangkut nama baik keluarganya. Untuk memenuhi tanggung jawab dalam keluarga, kadang-kadang diperlukan pengorbanan. Contohnya seperti seorang ayah yang bekerja keras demi memenuhi tanggung jawabnya kepada tak ada ujung, karya Mukhtar Lubis, yaitu seorang guru Isa yang terkenal guru yang baik, terpaksa mencuri barang-barang milik sekolah demi rumah tangganya. Perbuatan guru Isa ini harus pula dipertanggungjawabkan kepada pemerintah. Kalau perbuatan itu diketahui, ia harus berurusan dengan pihak kepolisian ataupun pengadilan. Macam yang terakhir yaitu tanggung jawab terhadap Tuhan. Manusia mempunyai tanggung jawab langsung kepada Tuhannya, sehingga tindakan manusia tidak bisa lepas dari hukum-hukum. Akan melanjutkan pembahasan yang selanjutnya, yaitu hubungan tanggung jawab dengan hak dan kewajiban. Yang pertama, pengertian hak. Menurut Austin Farquharson, hak adalah wewenang moral untuk mengerjakan, meninggalkan, memiliki, mempergunakan, atau menuntun sesuatu. Hak merupakan panggilan kepada kemauan orang lain dengan perantara akalnya. Perlawanan dengan kekuasaan atau kekuatan fisik. Adanya hak adalah karena kewajiban kita mencapai tujuan akhir dengan hidup sesuai dengan hukum moral. Yang kedua yaitu hak-hak asasi atau hak-hak alam. Dengan adanya hukum alam diletakkan kewajiban-kewajiban. Oleh karena itu, manusia mempunyai kekuasaan moral untuk memenuhinya dan untuk menegakkan orang lain yang hendak menghalanginya pelaksanaannya. Ciri pokok hakikat HAM yaitu HAM tidak perlu diberikan, dibeli, ataupun diwarisi. HAM adalah bagian dari manusia secara otomatis. HAM berlaku untuk semua orang tanpa memandang jenis kelamin, ras, agama, etnis, pandangan politik, atau asal-usul sosial dan bangsa. HAM tidak bisa dilanggar. Tidak seorang pun mempunyai hak untuk membatasi atau melanggar hak orang lain. Orang tetap mempunyai hak walaupun sebuah negara membuat hukum yang tidak melindungi atau melanggar HAM. Ketiga, hak dan kekuasaan. Jika di bidang hak dipisahkan dari bidang moral, maka hak hanya dapat berpegang pada kekuasaan fisik. Dengan demikian, kekuasaan fisik juga disamakan dengan hak. Tetapi hak dan kekuasaan itu tidak disama, karena dapat dipisahkan. Juga wewenang moral belum merupakan kekuasaan fisik. Justru hak adalah pelindung tentang kekuasaan yang sewenang-wenang. Yang keempat yaitu pengertian kewajiban. Kewajiban dalam arti subjektif adalah keharusan moral untuk melakukan sesuatu atau meninggalkannya. Yang kelima yaitu macam-macam kewajiban manusia. Yang pertama, kewajiban terhadap Tuhan. Kewajiban adalah segala sesuatu yang harus dilakukan demi maksud dan tujuan tertentu. Hak dan kewajiban terhadap Tuhan Yang Maha Esa berdasarkan terhadap Tuhan. Kewajiban adalah segala sesuatu yang harus dilakukan demi maksud dan tujuan tertentu. Hak dan kewajiban terhadap Tuhan Yang Maha Esa berdasarkan sila pertama yang berbunyi, ketuhanan Yang Maha Esa.
hak dan kewajiban kita sebagai makhluk ciptaan Tuhan adalah sebagai berikut. Yang pertama itu hak kebebasan memilih memeluk agama berdasarkan keyakinan. Yang kedua yaitu hak untuk menjalankan ibadah dengan aman tanpa gangguan. Yang keempat, hak untuk dihargai sesama umat beragama, kewajiban terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Yang pertama yaitu kewajiban mempercayai Tuhan YME sebagai pencipta alam semesta. Kewajiban melaksanakan ketentuan agama. Kewajiban menghormati antar umat beragama. Yang kedua yaitu kewajiban terhadap hidup sendiri atau individu. Sebagai makhluk dewasa, ia perlu mengembangkan kepribadiannya. Untuk ia berusaha mewujudkan keinginannya. Dalam hal ini, dapat terjadi perbuatan yang berakibat baik dan perbuatan yang berakibat buruk. Misalnya, seorang mahasiswa mengikuti kuliah dengan teratur, belajar giat, semua ketentuan akademik dipatuhi dengan baik. Dalam ujian akhir, lulus dengan baik. Yang ketiga yaitu kewajiban terhadap masyarakat atau sesama manusia. Kewajiban ini timbul dalam hubungan antara sesama manusia dan masyarakat. Dalam hubungan itu, tiap-tiap pihak dibebani dengan kewajiban yang diimbangi dengan hak. Pemenuhan kewajiban tidaklah hanya digantungkan pada kehendak sepihak saja, melainkan juga memperhatikan kehendak pihak lain. Artinya, perbuatan manusia itu dipertanggungjawabkan kepada manusia lainnya selaku anggota masyarakat, karena yang demikian itu adalah kebaikan. D. Pengabdian, pengorbanan, dan kesadaran. Pengabdian dan pengorbanan adalah lambang kesetiaan, cinta kasih, kehormatan yang dilakukan tanpa mengharapkan imbalan, melainkan dengan keikhlasan semata-mata. Pengabdian dan pengorbanan dilakukan baik terhadap sesama manusia ataupun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pengabdian ini dapat berupa pengabdian yang kita tunjukkan kepada keluarga, masyarakat, negara, dan kepada Tuhan kita. Pengorbanan berasal dari kata korban atau kurban yang berarti persembahan, sehingga pengorbanan berarti pemberian untuk menyatakan kebahagiaan. 3. Kesadaran. Kesadaran adalah keinsafan terhadap perbuatan kita. Sadar artinya tahu dan mengerti atas segala perbuatan dan akibatnya. Sekian.